Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Kita ini sekarang mengadakan podcast dadakan. Namanya podcast dadakan Unpacking Indonesia dari Belanda, ya, di kota Almere. Nah, ini sekarang kita berada di posisi kota Almere di Amsterdam, Cleveland, ya. Kemudian tadi kita baru bersama-sama menonton debat cawapres. Ya, menarik tidak menarik tapi nikmati aja. Ya, yang penting kita bisa menikmati, kemudian kita melihat bagaimana dialog-dialog yang terjadi. Tapi sebelum mulai terlalu jauh, saya perkenalkan dulu dari sebelah kiri saya ini adalah Pak Latif. Dikenal dengan Pak Latif Gauw. Ya, beliau ini adalah salah seorang yang cukup senior di Belanda. Kalau nggak salah tinggalnya bukan di sini Pak ya, di mana Pak? Di Eindhoven, cukup jauh, 1,5 jam atau 1,5 jam dari Almere ya. Ya. Tadi kita memang sudah janji makan sate, makan lontong, makan bakso ya, sambil menonton debat tadi ya. Yang tuan rumahnya adalah Pak Heri ini. Pak Heri, beliau berada di posisi memang di Almere. Kami sekarang berada di rumahnya Pak Heri, ya. Lalu di sebelah kanan saya ada Pak Safi'i. Nah, Pak Safi'i ini juga sudah cukup kawakan tinggal di Belanda ini ya. Sudah cukup lama tinggal di Belanda. Sudah dianggap orang ini seperti ya sesepuh juga lah. Ya. Nah, banyak. Dia ini sahabatnya banyak sekali. Sahabat Pak Mahfud MD, sahabat Cak Nun, sahabat luar biasa banyak sahabat yang saya tahu itu. Hampir gus-gus semua yang ada di Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah itu adalah sahabatnya Pak Safi'i ya. Kemudian Mas Brian. Tadi hampir saya bilang brilian. Ya, memang brilian juga sih sebenarnya. Ya, cuman sekarang lagi studi S3 di University of Amsterdam. Oh, University of Amsterdam. Jadi juga tidak jauh dari sini ya. Iya. Nah, sekarang kami ini sebenarnya sama-sama ingin melakukan saya perlu juga diperkenalkan, saya dibantu oleh 2 orang kameramen, yaitu Herta Sning Ikhlas dan Mikaela Az-Zahra. Nah, ini yang sekarang membantu saya sebagai kameramen. Merekam seluruh diskusi-diskusi antara saya dan kawan-kawan yang ada di Belanda. Kenapa? Nah, mungkin saya pertama ingin minta pendapat dulu dari Pak Latif. Tadi Pak Latif kita sudah sama-sama nonton ya, baik Gibran, kemudian Pak Mahfud dan Muhaimin di dalam melakukan dialog-dialog, debat-debat tadi. Tapi saya lihat debatnya sangat sedikit ya. Ada puja-puji juga, ada saling nggak enak, kan gitu kita lihat tadi ya. Debatnya ada sedikit-dikit lah di ujung, tapi saya nggak tahu. Saya ingin bagaimana pendapatnya Pak Latif. Makasih Pak Zulfan. Saya udah 30 tahun ya tinggal di Belanda, juga mengikuti politik di sini, mengikuti sistem demokrasi di sini. Hal positif sih bahwa di Indonesia juga sudah mulai ada debat, tapi kalau di sini nggak bisa dibandingin sih. Debatnya benar-benar
boleh dikata timpuk-timpukan ya, boleh dikata ya lempar-lempar. Ya kalau tadi terbatas 1 menit, 2 menit, oke, susah menilai isi sebenarnya ya. Nah kalau yang debat yang sebenarnya yang kayak di sini ini, kayak kemarin pemilu apa nih Mas Safi bulan apa kemarin nih? November ya? Yeah. Bulan November. Nah itu debat-debatnya itu seru sekali dan orang bisa benar-benar menilai, oke, isi otaknya. Kalau tadi itu ya susah, jujur susah menilainya. Semuanya punya plus, semuanya, tapi kita nggak bisa tahu persis karena kayaknya persiapannya ini apa ya, persiapannya, ya sorry kayaknya sih agak kayak seperti cerdas cermat. Nah apa ya, formatnya kalau di sini kan benar-benar nggak ada urusan, nggak ada persiapan, pokoknya apa sih isi otak kamu tuh dicecar sama semua, semua boleh nanya, semua bisa nyela, kalaupun ada wasitnya tetap. Itu sih. Tapi kan begini Pak Latif, selama ini Gibran itu kan di dalam menuju debat ini kan dianggap sebagai underdog. Iya, iya. Artinya orang yang tidak memahami apa-apa, bahkan ada peraturan KPU tadi dianggap ingin menghilangkan debat cawapres. Iya. Seolah-olah itu dilakukan oleh KPU untuk melindungi Gibran. Karena Gibran ini takut berdebat. Nah ternyata kan tadi kalau kita lihat dia siap seperti orang yang paling siap juga ikut perdebatan. Bagaimana penilaian Pak Latif? Ya bagus, ya saya pikir dia bukan anak kecil baru kemarin yang baru lulus sekolah atau dalam konteks ujian, enggak, dia juga udah punya pengalaman, dia udah pernah jadi wali kota, pengusaha. Jadi kalau di underestimate sebenarnya salah juga, nggak benar itu. Masing-masing itu orang punya kelebihan dan kalau dipersiapkan dengan bagus dengan tim semua akan bisa seperti itu. Dan Mas Gibran itu bukan orang bodoh ya, jadi kalau di underestimate itu ya salah sendiri, nggak bisa. Kalau udah dalam debat itu satu level, sudah satu level battlefield, udah harus satu senjata satu peluru itu. Jadi siapa yang menang ya tinggal siapa yang nembaknya paling benar dengan peluru yang ada. Jadi ya susah juga, tapi bagus tadi si Gibran tuh harus diakui juga bahwa dia bagus, dia bisa dan dia ofensif. Dan bahkan orang-orang tua ini kayaknya surprise gitu loh. Wih, surprise juga nih, kok kita diserang sama anak kecil kayak gini ya. Salah sendiri gitu loh. Ya, salah sendiri. Ya. Ya kan nggak boleh. Ya itu kamu disiapkan satu peluru, satu senjata. Pelurunya cuma satu, lu tembakin, kena apa enggak? Ya mati kalau pintar nembaknya. Ya tapi gini Pak ya, Bapak sebagai seorang pengusaha, dengan pengalaman dalam dunia usaha juga saya kira bukan baru. Bagaimana Bapak melihat tadi dari yang banyak ngomong dari sisi dunia bisnis itu kan Gibran ya. Kalau yang lain kan lebih banyak bicara normatif dan bicara hal-hal yang sifatnya masih sangat umum. Nah dari segi pandangan-pandangan bisnis atau dunia usaha yang disampaikan oleh Gibran tadi, bagaimana pandangan Bapak? Bagus, cuman kan itu semua masih perlu sebenarnya potensi bisnis di Indonesia itu marketnya, sumber dayanya itu besar sekali. Ya benar, ya yang disampaikan Gibran itu benar. Cuman kalau dalam dalam praktek sehari-harinya kita semua tahu kendalanya apa sih? Kendalanya kan di aturan, di birokrasi, di penegakan hukumnya. Ya dalam hal ini Pak Mahfud benar bahwa ya memang kalau mau maju ya beresin semua nih aturan. Nah aturan kan juga tinggal aturan kayak macan tumpul kalau nggak dilaksanakan dengan yang benar. Bapak kan pernah juga mencoba-coba investasi dan masuk dunia usaha di Indonesia ya. Banyak hambatan ya nampaknya ya. Ya bukan mencoba, masih. Saya punya PMA 3 di Indonesia, proyeknya gede-gede. Kalau di sini bisa dikerjain dalam 3 tahun, di sana saya udah dari 2016, 2015 masih setengah jalan. Oke, ada Covid. Tapi ya itulah sebenarnya itu tadi saya bilang ya penegakan hukumnya, birokrasinya, padahal kebutuhan ada. Ya kalau nggak ada kebutuhan beda cerita. Ya itu ada kebutuhan, ada nggak solusinya dan dan teknologinya. Lalu ada nggak duitnya untuk memenuhi itu? Ada semua.
Ada nggak aturannya? Ada juga. Ada insentif investasi? Ada juga. Bagus semua. Tapi kok nggak bisa jalan? Nah, kan pertanyaan. Itu kan. Jadi apa sih sebenarnya? Didukung nggak sama BKPM? Didukung. Didukung nggak sama kementerian? Didukung. Loh kok nggak bisa jalan? Ya kan jadi aneh jadinya. Ya, artinya perlu memang ada. Tadi menarik juga yang Cak Imin sampaikan, itu perlu ada political will ya. Nah, Kemauan politik, dan dijawab oleh Pak Mahfud, kemauan politik itu harus ada penegakan hukumnya yang jelas. betul. Ya, saya kira itu sinkron semua Ya. apa yang disampaikan tadi. Ya. Nah, mungkin saya ke Mas Heri nih. Tuan rumah, silakan. Ya, Mas Heri ini kan dikenal sebagai pendukung Prabowo Gibran. Ya kan? Nah, tentu Goyang 2 jari berarti. ya, bagaimana melihat sisi debat tadi yang kita nonton bersama-sama Pak Heri. Walaupun Pak Heri banyak meninggalkan tadi sebentar pertemuan ini karena saya lihat sibuk makan sate. Gini Pak Sulvan, selama ini sebelum kampanye ya, itu sebetulnya sudah ramai di Indonesia, di tanah air. Itu apakah itu pendukungnya, lawannya Gibran atau pro Gibran, mereka kan rata-rata kan menyaksikan kemampuan Gibran. Underestimate, betul. Itu sudah berminggu-minggu kan, di media sosial ramai sekali mengenai itu. Bahkan pakar-pakar pun juga ngomong seperti itu. Dan hari ini Gibran menunjukkan kelasnya dan membalikkan semua imajinasi orang-orang di tanah air. Ternyata seorang Gibran punya kemampuan yang luar biasa. Menurut saya tadi di atas rata-rata itu kemampuan seumur dia. Kalau kemarin sempat baca ada BEM UI yang mengajak debat mengajak debat Gibran ya. Siapa namanya itu? Lupa saya. Pasti diganyang itu lah. Pasti diganyang oleh Gibran itu. Melki pasti diganyang oleh Gibran. Bahkan mungkin Pak Anies saja pun mungkin bisa dikalahkan oleh si Gibran. Kalau dia begitu performanya. Dia menguasai lapangan, ekonomi dia mengerti, teknologi dia paham, dan fiskal dia ngerti. Saya pun juga kaget juga. Loh, ini luar biasa. Cuma setelah kemarin saya melihat juga acaranya talkshownya siapa itu, si Hotman Paris, dan beliau bilang ini juga lulusan sama di Australia sana. Berarti ya memang ya ada background akademik yang bisa diandalkan juga ya. Betul, ya. Gibran itu kan kalau nggak salah sempat studi di University Technology of Sydney. Betul, ya, UTS di Sydney ya. Saya nggak tahu. Singapura juga. Diisukan Singapura katanya dulu, tidak ya. selesai. Tapi kemudian sekolah juga di Technology of Singapore, ada di Singapura ya. Ya. Salah satu universitas teknologi Betul, juga. ya. Ya, jadi ya punya latar belakang yang cukup sebenarnya ya. Ya. Tapi banyak orang yang sanksi juga. Yang nggak percaya juga ada, katanya juga punya ijazah palsu kayak. Tetap orang-orang seperti itu yang mempermasalahkan. Biasalah Pak, kalau kita sudah maju wali kota, bupati, gubernur, pilpres, itu kan pasti menjadi target sasaran, ya. Karena di sini kan orang menggunakan emosi ya, di dalam menilai seseorang, bukan menggunakan rasio. Betul. Walaupun ada yang menggunakan rasio, pasti ada, tapi lebih banyak emosinya daripada rasionya yang bermain itu. Ya, sama ya. Bener, orang pintar-pintar pun di sana kalau menilai seseorang itu seperti Silvan bilang emosi. Jadi kadang saya bingung kalau di Belanda itu politikus apapun kalau dinilai itu bukan siapa dia tapi apa kemampuan dia kan. Terlepas itu siapa gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan ada like dislike. Di situ yang saya sayangkan. Ya. Jadi, baik Pak Heri. Ya. Pak Heri ini salah seorang pengusaha catering
di Almere, ya, restoran dan catering. Pendekar PSHT, Pak. Ya, nah, jadi makanya kita diundang ke sini makan sate, makan lontong, bakso semua sampai kekenyangan nih. Ya. Saya sekarang ke Pak Safi'i, juga seorang pengusaha macam-macam. Bismillah. Ya, Pak Safi'i ini macam-macam. Saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi yang jelas dia ini adalah orang yang paling rajin berkomunikasi dengan berbagai kalangan yang ada di Belanda ini, terutama di Belanda, Amsterdam dan lain-lain. Bahkan beberapa kali Perdana Menteri Belanda ini Belanja ke saya. Rutte ya, Mark Rutte. Mark Rutte itu beberapa kali saya lihat ngopi dan makan-makan di restorannya beliau ini dan ngobrol sangat akrab sekali. Dan bahkan dia juga yang mengusulkan kepada Mark Rutte untuk sering-sering ngajar anak-anak sekolah ya. Sekarang Mark Rutte itu ngajar anak-anak SMA. Ya. Luar biasa. Nah ini sebenarnya kalau Gibran nanti bisa jadi Wapres atau Prabowo bisa pakai jasa-jasanya Pak Safi'i. Tapi sebelum ke sana Pak Safi'i, ya tentu karena kita bicara di sekitar debat Capres tadi, ya tentu saya ingin mendapat tanggapan dari Pak Safi'i di dalam menilai tadi bagaimana debat Capres yang kita lihat tadi. Kita kan sebenarnya malas nonton ya. Awalnya kan begitu. Ini bagaimana Mahfud MD yang sudah di atas langit, Muhaimin yang juga ya setengah langit kan gitu. Ketemu sama orang yang di bumi yang namanya Gibran, yang dianggap tidak tahu apa-apa. Nah, kita bilang ya udahlah. Kalau Mahfud sudah sering kita dengar ide gagasannya. Muhaimin pidato-pidatonya kalau kita dengar PKB juga sudah sering. Gibran kan jarang kita dengar. Yang ada kan gimmick-gimmick aja kan gitu. Tapi kan ternyata setelah kita lihat tadi, wah serius ini kan. Nah, bagaimana pandangannya Pak Safi'i? Matur nuwun, terima kasih Pak Kiai Haji Zulfan Lindan. Saya sangat gembira Pak Zulfan karena saya melihat ini demokrasi kita semakin dewasa. Artinya istilahnya walaupun secara substansi seperti yang tadi katakan Pak Latif belum masuk ke sana, belum bisa mengeluarkan semua isi pikiran, rasa dan hatinya, tapi menurut saya sudah poin bagus lah. Dan kenapa istilahnya Pak Mahfud dan Pak Muhaimin kurang siap? Mungkin karena memang Mas Gibran ini di framing seolah-olah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ternyata beliau, Mas Gibran, bisa menunjukkan wakil anak muda. Menurut saya ini harus kita rayakan dan gembirakan bersama. Karena kalau Pak Zulfan, menurut saya kemenangan itu nggak mesti istilahnya ya. Untuk seorang pejalan menang itu kan nggak mesti secara ketika kita konsisten di jalan itu gitu. Kalau saya menjalani kehidupan itu, saya udah 20 tahun di sini. Itu tuh kita nggak berlomba-lomba untuk saya lebih kepada Muhammadiyah, fastabiqul khairat gitu kan. Mau jadi apapun, mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, mau jadi rakyat pun, mau jadi diaspora di sini, yang penting kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, itu menurut saya sudah kemenangan. Dan saya kira dunia saat ini secara geopolitik ya, di sini kan di mana-mana kan perang ya, di Palestina, di Ukraine gitu kan. Saya kira kita sebagai bangsa yang besar, kita harus bagaimana bersama-sama istilahnya gotong royong, bagaimana kontribusi kita juga supaya ini nggak terjadi perang dunia ketiga. Itu yang juga kita sedang digagas sama teman di sini diaspora Pak Zulfan. Ini Mas Brian juga Ketua Les Bumi untuk bikin Festival Kepulauan Indonesia sebagai bentuk kontribusi diaspora kita di Belanda, di Eropa. Dan saya kira kita, siapapun yang terpilih, itu nanti kita akan, Pak Zulfan, kita akan coba connect lah gitu. Dengan diaspora, kekuatan diaspora di Eropa, dengan Pak Latif dan kawan-kawan, saya kira kita bisa mengorkestrasi, mewarnai bumi akhir zaman ini. Terima kasih. Nah, program-program apa kalau konteksnya tadi yang dilakukan? Itu kita sebetulnya ini bukan Pak Zulfan, ini bukan mendadak ya gitu. Karena teman-teman sejak reformasi jatuhnya Pak Harto itu kan sebetulnya teman-teman di luar parlemen, di luar pemerintahan itu kan banyak kan sebetulnya yang konsisten menjalani kehidupannya sebagai manusia seutuhnya.
Dan saya kira dan yang kita lakukan ya kumpulan-kumpulan kecil, komunitas-komunitas, dan nanti kita juga akan performan dengan budaya-budaya ketimuran. Tapi lebih dari itu, kayak saya bawa keris, Pak Sulvan. Keris itu kan nggak cuman budaya, nggak cuman simbol gitu kan. Karena kebanyakan manusia itu kan sekarang cuman mau jadi manusia cangkul dan manusia pedang, manusia celurit. Dia cuman butuh ekonomi terus, dia cuman butuh power terus dengan pedang itu. Tapi kita butuh manusia keris. Manusia keris itu orang yang udah selesai dengan dirinya. Jadi Gibran itu masuk manusia apa tuh? Saya kira masih cangkul sama pedang, tapi saya kira masih muda dia. Dia bisa nanti dengan pelajaran yang kita coba berdialektika ya. Tapi kan udah tua tetap aja bisa jadi cangkul juga kan? Oh itu bisa jadi, bisa juga. Tapi yang menurut saya juga penting kita juga ini ya, walaupun kita punya ambisi dan keinginan yang besar, itu juga perjanjian konstitusi itu juga harus diperhatikan. Karena berbeda ketika dengan apakah kita pernah melihat bagaimana Nabi Khidir itu keluar dari pakem-pakem universal waktu itu ketika mengajari Musa. Apakah udah sekelas itu kan? Kita kan nggak tahu, Pak Zulfan. Apakah apa yang dilakukan penguasa saat ini dengan melewati Mahkamah Konstitusi segala macam, apakah memang semata-mata untuk keselamatan bangsa ini, kita kan nggak tahu kan ya. Untuk hal-hal yang di luar keadaan darurat kan kita memang boleh kan sebetulnya melakukan hal-hal itu. Tapi mungkin kita jawabannya mungkin akan nanti kita lihat gitu ke depan ini. Oke, Mas Brian ini kan ambil S3 di University of Amsterdam ya. Ambil studi apa, Mas? Cultural Analysis. Jadi saya ada di research school namanya Amsterdam School of Cultural Analysis, di mana di situ adalah studi, aku bisa bilang itu Advanced Humanities, Experimental Humanities, di mana di sana kajiannya yang penting adalah bagaimana melihat pola gerak hidup manusia, di mana banyak disiplin bisa bermain di sana. Ada antropologi, religious studies, music studies, theater studies, neuroscience, apapun filosofi. Jadi kita mix disipliner gitu. Saya sendiri berangkat dari etnomusikologi atau bisa kita sebut sebagai cultural musicology atau antropologi musik. Terus saya juga mengambil religious studies dan juga saya pernah ambil certificate advance of interreligious dialogue semacam itu. Dan studi saya sekarang mix antara cultural musicology, religious studies dan juga environmental humanities. Nah, tadi dengan tentu semuanya kehidupan ini dengan studi itu pada ada sentuhan ya. Tentu. Ada irisannya ya. Tentu. Nah, tentu bagaimana dari sudut pandang tadi Cultural analysis, cultural studies. Melihat debat tadi bagaimana? Pertama, saya bekerja juga di desa, bekerja dengan kegiatan festival, saya juga aktivisme kebudayaan, kesenian, sekaligus kebetulan saya juga duduk di sini di Amsterdam belajar dari dana beasiswa sebagai scholar. Jadi sekaligus sebagai scholar juga orang yang sedang belajar tentang memahami, mengkontemplasi tentang apa itu kebudayaan. Saya rasa peran saya yang saya impikan juga yang menjadi ideal bagi saya secara pribadi adalah menjadi partner negara, di mana kerja saya adalah mengkritisi diantaranya, mengkritisi, tidak hanya mengkritisi terus kita hanya mengomentari gitu ya, tapi sekaligus mensupport dan melakukan apa yang bisa kita kerjakan dari sisi kebudayaan, kesenian, kemanusiaan dan apapun itu, di mana prinsip-prinsip negara juga harusnya memperhatikan itu, karena ada keadilan, kesetaraan, sosialisme, segala macam. Kira-kira itu juga menjadi prinsip kita ya, Mas. Kenapa kita akhirnya menggagas adanya Festival Islam Kepulauan di sini di Amsterdam, di mana poin utamanya adalah bukan mengingatkan sebenarnya, untuk mengajak kembali kita mengingat apa sih nilai bangsa kita, di antaranya gotong royong. Nah, saya rasa itu sebagai pembukaan, sebagai posisi saya, Pak. Iya. Pak Julvan. Terus untuk melihat perjalanan demokrasi kita sekarang ini, sebenarnya saya bisa katakan saya cukup bahagia. Karena konfliknya tidak seburuk 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Tiap periode itu kan kita selalu mengulang ya kembali kontestasi ini gitu. Dan saya rasa tahun ini di antara tahun-tahun sebelumnya yang paling cukup bagus gitu. Nah, ini subjektif saya nggak tahu yang terjadi di lapangan gitu. Ya. Saya hanya memantau dari yang apa ada di media sosial, terus juga memperhatikan update-update di YouTube atau teman-teman berbincang. Saya rasa nggak seburuk dulu. Ini juga cukup
menuju keremajaan lah, yang dulu masih anak-anak, mungkin tahap demokrasinya sekarang sudah mulai oke, sekarang kita tahu bagaimana berdemokrasi, meskipun di Instagram masih sering ya langsung mengolok-olok, oh apa sih Prabowo ini, apa sih Jokowi, apa itu Ganjar ini, apa gitu, maksudnya masih ada gitu-gitu, maksudnya masih ada narasi-narasi yang cuma satu pernyataan, satu kalimat atau berapa frase, tapi di situ oh, jadi itu masih ada. Tapi aku pikir selalu begitu, yang namanya kontestasi, yang namanya ada sosok yang itu diperdebatkan, pasti selalu ada hal begitu. Saya rasa oke lah, tapi tidak buruk, tidak sampai ke konflik identitas yang berbahaya gitu. Satu itu. Yang kedua, saya juga menggarisbawahi, ini mungkin juga subjektif dan mungkin nanti saya mungkin pengen mendengar pendapat Pak Zulfan juga atau dari Pak Latif, perbedaan antara politik di Indonesia dan politik di sini. Kalau di sini kita bisa melihat identitas itu jelas ya, misalkan partai kiri, partai sosialis, partai kanan. Jadi program itu jelas. Kita ketika memilih partai kiri jelas kita tahu apa sih pentingnya memilih ideologi kiri. Apa sih pentingnya ideologi kanan. Jadi ada poin-poin yang sangat jelas untuk diperdebatkan, untuk dikontestasikan. Di Indonesia kematangan untuk politis belum sampai ke sana, karena ada banyak partai, katakanlah kita sekarang udah punya berapa partai itu, identitasnya kan nggak jelas gitu. Maksudnya apakah benar nih PDI itu mengusung nilai ini, apakah Gerindra itu nilainya ini, Nasdem nilainya ini, sebenarnya tidak abu-abu semua gitu. Atau nggak ada nilai sama sekali. Atau tidak ada nilai, jangan-jangan. Padahal di antara Ideologi partai. betul, karena dalam politis namanya sistem politik itu ada apa namanya partai, berarti kan ada ideologi yang diusung sebenarnya. Tapi saya tidak tahu, saya sendiri juga belum benar-benar mengamati detail sebenarnya apa sih dan apakah itu baik atau buruk ketika partai di Indonesia itu tidak memiliki identitas semacam itu. Apakah itu baik atau buruk? Ya kita belum tahu. Tapi kalau dikatakan perbedaannya yang terjadi di Eropa dan Indonesia adalah Eropa sangat jelas mereka. Ya kalau di Indonesia itu kan begini, ideologi itu kan masih dalam bentuk slogan, ya. Artinya ada nggak ideologi? Ada, masih dalam bentuk konsep partai. Tetapi implementasinya kan tidak dijalankan. Artinya seperti PDIP itu disebut sebagai partai berideologi nasionalis. Tentu semuanya kan azasnya Pancasila. Karena itu konstitusi mengatakan bahwa ada undang-undang mengatakan undang-undang kepartaian bahwa semua partai berazaskan berideologikan Pancasila kan gitu. Nah, tetapi ini kan masih dalam bentuk istilahnya formalistik, ya. Tetapi tidak dalam bentuk bagaimana mengimplementasikan ideologi itu di dalam kehidupan partai, dalam program partai. Betul. Ya kan? Dalam gagasan saja ideologi itu tidak terwujud. Tidak tergambarkan gitu loh. Nah, oleh karena itu memang agak sulit. Orang akhirnya di Indonesia itu milih partai itu milih cirinya saja. Ada cirinya PDIP cirinya Soekarno. Ya kan? Kemudian Gerindra tidak ada ciri tetapi milih figur. Orang memilih Gerindra karena di situ ada Prabowo, bukan karena ada ideologinya. Gitu kan? Nah, jadi partai-partai Islam juga sebenarnya kan seperti itu ya. Kalau kita lihat. Jadi memang beda. Kalau di sini kan memang jelas ada partai buruh, sosialis, liberal kan. Jadi jelas itu orang milihnya kemana gitu. Nah, jadi pasti orang akhirnya melakukan pendekatan kaderisasi atau kemudian membentuk komunitas-komunitas yang sesuai dengan ideologi yang ingin dia bangun kan, sehingga dia punya komunitas untuk mengembangkan partainya. Kalau di Indonesia kan tidak ada, terlalu umumnya, gitu. Nah, ini, ya silakan. Boleh. Ya, jadi di sisi lainnya mungkin ya, saya tidak berani katakan sisi buruknya, tapi akhirnya yang muncul menjadi artikulasi itu adalah gimmick-gimmick, Pak. Maksudnya akhirnya yang ditawarkan pada publik itu sentimen-sentimen. Saya juga sering mendengar itu ajakan-ajakan, misalkan duduk saya di kafe ketemu tiba-tiba ini orang PDI gitu. Ya udah dia kan ngomong sentimen-sentimen tertentu kenapa harus memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Begitu juga yang muncul di media. Kenapa kok akhirnya kita melihat sosok A, sosok B, sosok C itu selalu tidak ada sebenarnya yang ditawarkan itu real dalam tanda kutip ya. Karena pada akhirnya yang bergulir secara artikulatif, secara diskursus, tapi yang sampai pada sebagai
wacana bagi masyarakat itu adalah sentimen-sentimen itu. Jadi kita lihat bergulir, kalau saya baca, kan saya sering iseng lihat di Instagram apa sih yang mereka keluh, kayak yang komentarkan itu. 100 bisa saya katakan 99% tuh sentimen. Ya, maksudnya itu pun yang dijual gitu. Kenapa tiba-tiba ngomongin ini anak muda, gestur anak muda. Oh, ini kita bla 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 Islamnya atau apanya. Jadi sebenarnya it's not real gitu. Jadi saya masih melihat bahwa ya, dan itu rentan terhadap, akhirnya karena sentimen, apapun yang menggunakan sentimen ya akhirnya rentan terhadap konflik gitu. Meskipun saya melihat saat ini masih cukup bagus karena nggak ada konflik, tapi sebenarnya ya udah, pada akhirnya karena nggak jelas itu tadi, akhirnya nanti juga efek dampak panjangnya semua yang dijanjikan itu juga hanya akan menjadi gestur. Maksudnya gimana kita mau nagih, karena kita pun sudah paham bahwa itu semua hanya kampanye politik, itu hanya gestur. Kita tidak akan bisa kembali lagi untuk memflashback, untuk mengukur, karena dari kubu politiknya sendiri pun tidak ada ideologi yang diangkat. Mau apa, kita mau nanya apa. Jadi ya sudah, mari kita nikmati kontestasi politik ini untuk secara bergembira aja. Oh, ada tontonan nih, calon presiden, wakil presiden kita sedang berdebat. Sekali lagi, bagi saya untuk dalam kajian budaya di sini, ya udah kita nikmati ini tontonan, meskipun kita juga harus berbangga. Ternyata para calon presiden dan wakil presiden kita ini juga bukan orang sembarangan. Pasti mereka sudah ada di atas ya, orang-orang hebat yang patut kita apresiasi. Tapi paling tidak yang ingin saya tekankan adalah kita harus sadar juga bahwa itu juga tontonan. Semua ini sudah disetting, maksudnya orang yang naik sebagai calon presiden, wakil presiden, misalnya Mas Gibran tadi tampil bagus, ya nggak mungkin itu karena Mas Gibran sendiri. Ada art direkturnya, ada tim ahlinya, ada segala macam. Jadi kalau dia disandingin sama ketua BEM UI, ya pasti dihajar karena resource-nya kalah gitu. Ya. Misalkan diantaranya begitu. Sebenarnya kan gini, jangankan Gibran, orang-orang seperti Biden pun, orang-orang seperti Putin pun itu pasti punya tim yang kuat. Betul. Apalagi Gibran yang anak muda pasti membutuhkan tim yang kuat. Saya kira sangat salah apabila orang ingin memaju sebagai capres, calon presiden atau wakil presiden tidak mempunyai tim yang kuat, yang menfeeding dia kan, supaya dia ini bisa bagus. Nah, ini harapannya apa nih, Pak? Kalau kita lihat kan tadi ini kan kita bicara bergembira ya, bergembira, bersenang-senang kita kan. Jadi tidak perlu sebenarnya sampai rusuh-rusuh bikin keributan kan, dengan suasana pemilu pilpres kita di Indonesia ini. Walaupun bapak-bapak kan ada di sini, sebenarnya secara langsung dampaknya itu kecil gitu ya. Tetapi kan sebagai masyarakat Indonesia pastilah punya harapan dan punya keinginan, punya ekspektasi bagaimana harapannya untuk Indonesia ke depan. Saya Silakan. oke. Ya, kita orang, apalagi saya udah 30 tahun di sini dan tidak pernah berniat ganti paspor. Jadi harapan saya apa? Harapan saya nggak mau Indonesia kalah sama Belanda, apa urusannya? Kita menang di mana-mana, pasar gede, apa ada. Emang kita orang bodoh? Enggak, kita banyak orang pintar, lebih banyak orang pintar di Indonesia. Nah, kalau masalah yang politik, demokrasi, ya emang kita jauh lah demokrasinya dari sini. Contoh tadi yang disebut Mabre itu, bingung lah kita. Kalau di sini kan ada namanya KIS Kompas, Kompas memilih. Ya kan, Kompas itu kan petunjuk. Gue itu ideal, maunya tuh yang ideologi gini-gini. Jadi pas ada berapa ribu parameter, saya pilih, akhirnya ditunjuk, oh kamu partainya ini. Iya kan, jadi bijak memilih. Itu kan kita susah di Indonesia kalau mau bikin Kompas. Kemana sih gua? Karena ideologi siapa nih, Nasdem sama PKS, bingung kita. Iya kan? Bagaimana sih? Ini kiri nasionalis, satu jelas sekali kan identitasnya. Kanan. Iya kan? Nah, Kompasnya bingung dong. Kompasnya bingung. Kalau ini di sini kan jelas seperti tadi Mas Birian. Ini kan jelas hitam, putih, hijau, jelas sekali. Kiri karena ada partai binatang, ada kan? Jelas sekali. Saya partai pencinta binatang. Saya partai anti Islam. Jelas sekali. Ya kan? Saya partai anti imigrasi. Saya partai anti climate. Saya partai climate. Ya kan? Kalau itu. Nah ini ya, artinya ya kita baru belajar. Ya namanya juga masih demokrasi yang masih tumbuh ya. Nah, jadi harapan saya sih ini
seperti yang Cak Nur dulu bilang waktu dia masih hidup, dia bilang ini pohon demokrasi masih sangat muda. Saya bermimpi supaya pohon ini jangan mati di tengah jalan, mati tumbuh dewasa, bertumbuh dan jadi pohon yang yang matang, yang melindungi segenap. Nah itu sih sebenarnya harapan kita tinggal itu sih. Karena dengan matangnya demokrasi, ya kita berharap ya otomatis yang lain-lainnya ikut. Oke, demokrasi bukan solusi dari semua karena ya itu tadi bahwa ya ada demokrasi dengan alasan demokrasi yang minoritas mau bangun masjid, mau bangun ini nggak boleh, ya kan? Jadi ya ini juga, jadi dalam demokrasi juga tuh ya plus minusnya juga sama kayak di sini alasan demokrasi, lu orang Maroko nggak boleh tinggal di sini, ya kan? Oh lu orang sini nggak boleh ada sekolah Islam di sini. Tapi demokrasi, tapi di tatanan negara karena sudah sangat matang, ya mereka bisa maklumi dan bisa mencari jalan yang sama-sama buat semua bagus. Jadi kalau ditanyain harapan kita ya satu ya itu tadi semoga demokrasinya makin dewasa, itu sih ya. Dan yang lain-lain ikut terutama dalam penegakan hukum sih. Supaya benar-benar hukum itu ditegakkan. Yang lain-lain jaga alam, jaga resources, jaga budaya, ya, jaga ideologi, jaga Pancasila, nilai-nilai timur yang waduh kita kalau contoh saya dulu baru masuk ke sini tahun 80-an anak saya masih kecil masuk setiap diajarin di rumah setiap masuk kelas dia cium tangan guru. Gurunya bingung. Kalau di sini kan sama guru kan ngomong lu gua kan. Anak saya nggak pernah ngomong lu gua ke gurunya. Selalu. Ampe berapa itu gurunya datang ke rumah. Ngecek kamu di rumah tuh kayak apa sih? Sampai dia datang makan di rumah tuh gurunya. Guru anak saya di SD. Datang lihat. Istri saya bingung. Kok gurunya? Iya. Gurunya mau belajar. Kok anak kamu dididik apa sih? Itu nilai-nilai ketimuran. Yang oleh mereka kaget. Loh kok orang kok kalau di sini kan kaki di meja. Ini nih anak saya nggak ada urusan. Walaupun ya saya udah hidup di sini tapi saya orang timur dan saya nggak akan pernah jadi orang barat itu tapi saya menghargai kalian tapi hargai juga saya tapi justru mereka karena anak saya begitu gurunya sampai datang ke rumah ternyata gurunya juga lagi mau ambil doktor dia belajar dari anak saya tentang perbedaan kultur yang anak ini kok kayak gini. Padahal kita semua di sini teman-temannya semua gayanya begitu kok dia lain sendiri. Padahal dia di sini itu udah hidup di sini udah tahunan. Gitu loh. Nah, itu sih kalau mau dibilang harapan yang jelas kita itu ya gimana kita negara besar ada semua ya. Kenapa kita jadi kayak minderheid kompleks kata orang Belanda ya. Jadi nggak ada urusan sebenarnya. Budaya kita itu harus kita pertahankan. Nah sebenarnya. Itu dia. Itu juga sebagai salah satu alat kita untuk melakukan seleksi kan. Nah kita ini kan kadang-kadang terlalu gampang berubah. Iya. Karena masuknya atau intervensi aja pikiran-pikiran, bukan pikiran ya. Kalau pikiran saya kira nggak masalah ya. Tapi kalau bicara budaya etika ini memang paling penting. Kalau pikiran kan bebas. Orang namanya berpikir kan. Iya. Tetapi kan kalau etika atau budaya itu kan berlaku di tempat kita. Betul. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai itu sehingga tidak gampang berubah ya. Saya ke Pak Heri deh sekarang. Ya, Pak Heri. Silakan. Pak Heri ini harapannya nih kita bertanya nih harapan ini sekarang kan semuanya kan orang mengharap. Kita semua mengharap bahwa dari tahun ke tahun bahwa dari pemilu ke pemilu bahkan ya kita mengharapkan ada perubahan-perubahan besar di dalam negara kita ya tentu ini sangat bergantung kepada kemampuan kepemimpinan ya. Satu negara kan kalau kita lihat sangat bergantung kepada figur pimpinan. Banyak negara yang tertinggal, kemudian begitu dia menemukan sosok pimpinan yang pas, ya, yang memang punya leadership yang bagus, punya konsep, punya visi misi untuk membangun negaranya, dia bisa berkembang.
Makanya mungkin Belanda ini bisa naik, bisa turun. Sangat bergantung kepada figur Perdana Menterinya kan. Amerika juga begitu. Gitu. Ya, walaupun dalam banyak aspek, banyak sektor dia sudah stabil, tetapi dalam situasi tertentu dia tuh bisa juga up and down. Ya. Bisa naik turun juga gitu loh. Posisinya ya. Hampir semua negara seperti itulah. Kita Indonesia dulu hebat sekali pada masa Soekarno. Kemudian pada masa Soeharto kita di dalam politik agak lemah, terutama dalam politik internasional, diplomasi internasional kita agak menurun. Nah, terus itu sampai sekarang kan masih belum bisa mencuat lagi naik kan, seperti masa Soekarno dulu. Dari segi politik, ya kan? Nah, kemudian dari segi kepemimpinan memang orang seperti Soekarno itu karena banyak menguasai ilmu dan ideologi, akhirnya memang disegani kan gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan memang orang tidak lagi bicara soal ideologi, soal filsafat, ya kan? Tetapi orang lebih banyak pragmatis sekarang ini kan, melihat apa? Wah, Putin hebat, bisa bangun angkatan bersenjata, bisa membangun kekuatan militer, ya kan? Kemudian dengan figur dia seperti itu, dia bisa ngimbangi NATO, itulah ukurannya. Jokowi sekarang dinilai orang bukan karena pidato dia menggebu-gebu, hebat. Tetapi kerja-kerjanya yang membangun, orang melihat ada bangun kereta, infrastruktur, dan lain-lain misalnya. Itu yang dinilai orang. Ya kan? Nah, tapi jangan juga ideologi itu sama sekali dilupakan. Karena ini kan prinsip. Bagaimana? Kalau kita nggak punya ideologi kan agak repot nih. Ya. Nah, jadi harapanlah dari Mas Heri mungkin melihat negara kita ini ya, apa sih yang sebenarnya kita harapkan gitu. Saya kan nggak secara global Pak Zulfan menanggapinya karena kebetulan saya juga orang medis. Saya juga perawat kebetulan di sini. Saya kerja di rumah sakit sini sebagai perawat paru-paru. Harapan saya itu ke depan Indonesia itu semua manusia di Indonesia itu mendapatkan fasilitas yang sama tentang kesehatan. Pertama. Yang kedua itu memanusiakan manusia untuk yang sakit. Mengapa seperti ini? Saya bilang karena kejadian di Indonesia di tanah air, saya pikir Pak Jokowi itu sudah bagus. Enggak tahu Pak Jokowi atau SB yang BPJS itu pertama kali mengidekan. Dari masih itu. SB ya. Ya. Itu BPJS itu langkah yang sebetulnya sudah langkah yang bagus untuk mengarahkan supaya kita semua dapat fasilitas kesehatan. Tapi belum optimal. Dan yang ketiga itu melihat banyak kasus di rumah sakit, orang yang sakit karena telatnya penanganan atau telat karena birokrasi yang rumit untuk masuk opname itu sampai meninggal dunia, bahkan jadi cacat seumur hidup. Itu kan nggak boleh terjadi seperti itu dengan negara sekaya Indonesia. Negara kita negara kaya sebetulnya, cuma karena bocor sana sih akhirnya seperti ini. Nah, karena saya tinggal di sini, jadi saya kuliah di Indonesia, kerja di Indonesia juga pernah, saya di sini kerja. Jadi saya mempunyai dua TV tentang kesehatan, TV di sana dan TV di sini. Kalau saya lihat di sini itu namanya kesehatan nomor 1. Bahkan kalau orang masuk rumah sakit nggak pernah nanya kamu itu siapa, punya izin tinggal nggak, punya uang nggak, punya asuransi nggak, itu nomor 10, nggak penting. Yang penting orang datang sakitnya apa dia itu, selamatin dulu. Itu yang pertama. Karena apa? Kalau seorang itu mati di rumah sakit karena keterlambatan pengobatan, kena dokter ini semuanya. Nah, sama seperti di Indonesia itu seperti itu Panda itu. Jadi jangan ditanya macam-macam, obati dulu tuh orang emergency treatmentnya itu. Dulu jangan sampai nunggu-nunggu karena
baru saja saya juga ada sedikit cerita ini, teman yang orang tua meninggal barusan bulan yang lalu di Indonesia, di Jambi, masih muda bapaknya. Beliau itu ngambil S2 di sini, bapak sakit di Jambi karena nunggu rujukan, surat rujukan yang nggak kunjung selesai, padahal bapak itu di rumahnya masih bisa ngomong, bisa saya sakit ini cepat ke rumah sakit, saya sakit cepat di rumah, rujukan belum selesai, harus Ini sana sini ya. ya. Akhirnya telat beberapa jam sampai rumah sakit sudah nggak sadar, koma, opname di intensive care. Akhirnya meninggal lah setelah beberapa Ya, hari. jadi memang seperti itu. masih banyak daerah-daerah di wilayah Indonesia itu di dalam penanganan kesehatan itu masih lambat ya. Perhatian-perhatian seperti itu masih sangat kurang gitu loh. Ya sehingga itu mungkin kasus tadi yang disampaikan oleh Mas Heri itu kan baru salah satu. Mungkin ada ribuan lagi kasus-kasus yang sama yang tidak diketahui atau tidak terekspos. Ya. Nah, jadi memang fasilitas kesehatan, kemudian juga mungkin persoalan tenaga medisnya, ya. Lalu kalau di sini kan mungkin honor tenaga medis itu mencukupi kehidupan ya. Iya. Nah, di sana kan tenaga medis itu mungkin berapa bayarannya, Tapi Ya. sudah lumayan Pak sekarang. gitu ya. Sudah bagus kalau saya dengar teman-teman tuh sudah alhamdulillah sudah berlipat-lipat. Ada perbaikan banyak. Banyak perbaikan, cuma kayaknya dari sini poles saja yang kurang mateng, dan saya harapkan nanti tuh Menteri Kesehatannya itu lebih kerjalah gitu. Seleksi untuk kuliah kedokteran ya jangan sekarang kan mana yang punya uang masih bisa kuliah kan. Akhirnya kalau udah jadi dokter ya dipikir otak dokter uang aja, bukannya manusia tapi uang. Lain di sini, mau kuliah kedokteran di interview, kamu cocok gak jadi dokter? Belum pinter punya uang nggak cocok. Ya. Nggak Jadi seleksi. Menteri Kesehatan itu memang tidak mesti dokter. Iya. Itu nggak ada masalah. Artinya latar belakangnya boleh aja latar belakang ekonomi, bahkan latar belakang politik. Persoalan kesehatan ini kan masalah concern. Ini kan masalah sosial. Bagian dari masalah sosial itu adalah salah satunya kesehatan. Jadi orang yang concern, memang ini persoalan manusia ini kan persoalan saling mencintai atau tidak. Ya kan? Betul, Pak. Kalau dia apapun latar belakang studinya, kalau dia punya hati nurani, punya rasa cinta dan sayang kepada orang lain, apalagi kalau dia sebagai menteri, dia sayang kepada masyarakatnya, itu pasti nggak ada problem. Tetapi kalau dia tidak punya rasa sayang, tidak punya rasa kasihan, tidak punya hati nurani kepada rakyatnya, dia hanya bicara memperkaya dirinya. Ya. Atau mencari posisi lagi, ya itu. kan? Ya. Akhirnya tidak pernah berpikir bagaimana membangun kehidupan yang baik, berkualitas bagi masyarakatnya. Itu problemnya kita gitu Pak Heri. Ya. Gitu. Makanya semoga aja untuk Prabowo ini kalau kepilih sama Gibran ini kalau kepilih ya. Wah, ini Ya. makin jelas ini dukungan. Kalau kepilih ya, perbaiki segi kesehatan. Ya. Itu karena kan Ya. mau Indonesia Emas tahun 45 kan harus sehat. Gibran merencanakan makan gratis untuk anak Untuk makan masyarakat gratis sama susu ya. susu. Jadi juga harus secara global kesehatan pada umumnya gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau sudah dikasih makan gratis sama susu udah pasti sehat itu. Ya kan? Yang problemnya kan ini orang nggak makan, kemudian apalagi sudah nggak makan, apalagi susu, jauh sekali, makin nggak mungkin sehat gitu kan. Ya. Saya sekarang ke Pak Syafi'i lagi nih. Terima kasih Pak. Pak Syafi'i ini pasti analisisnya global nih. Langsung, Pak. Ya langsung. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Azim. Yang jelas hari ini saya bergembira diterima Pak Heri, ketemu panjenengan, Pak Zulfan, Pak Latif dan Mas Prian. Yang penting kita ke depan lakukan apa yang bisa kita lakukan di lingkungan di komunitas-komunitas itu kita membangun harapan, Pak. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Jakarta gitu.
Kita di Belanda itu kita mau bikin festival kepulauan, Pak, kepulauan Islam kepulauan. Jadi kita mau mencoba mengartikulasikan bagaimana Nusantara itu nggak cuman periode 45, Pak, tapi kita mencoba terus sampai ke apa Sriwijaya, Majapahit gitu. Kan banyak kekayaan-kekayaan local wisdom, suluk-suluk, bagaimana manusia-manusia Nusantara itu mencari Tuhannya dan ketemu, dan dia bisa menjadi manusia seutuhnya, tidak peduli kamu paspor merah, paspor hijau. Jadi kita kan sekarang memang di kotak-kotakan, Pak, dualisme, putih, hitam, merah, kuning gitu kan, barat, timur, padahal dan itu memang mungkin sudah mulai dari Azazil dan Adam ya. Skenario itu. Jadi mungkin saya kira untuk menjawab tantangan ini kita mulai dari yang kecil-kecil di Belanda, di Amsterdam, dan siapapun yang terpilih mudah-mudahan itu memang semesta yang memilih dan kita akan berkolaborasi dengan itu sehingga kita bisa mengagregasi, bisa men-trigger upaya-upaya peran-peran diaspora di luar negeri ini supaya lebih artikulatif, supaya kita ada kebanggaan lagi seperti zamannya Bung Karno, Pak. Bagaimana Bung Karno juga berperan aktif bagaimana mendinginkan blok barat dan blok timur, dan sekarang sudah multipolar kan, udah nggak tahu di mana ini kekuatan-kuatannya. Tapi saya yakin dengan Nur Muhammad cahaya cinta kasih yang tadi panjenengan sampaikan, saya kira kita bisa menerobos tembok-tembok itu. Terima kasih. Mas Brian, silakan Mas Brian. Ya. Karena Terima kasih. gini, saya melihat gini, posisinya kita melihat gini. Tadi Mas Heri kan sudah mengangkat persoalan masalah kesehatan. Tentu di Indonesia ini kan problem-problem kehidupan sosialnya sangat banyak. Ya, tingkat-tingkat kejahatan, kriminal ya, yang terjadi di Indonesia ini cukup banyak masih di berbagai daerah. Itu disebabkan salah satunya yaitu karena ketimpangan kehidupan ekonomi kan gitu. Tentu ada hal-hal lain, faktor mental, faktor sentimen, emosi, politik dan segala macam itu pasti ada. Tetapi kita kan bicara persoalan-persoalan yang disebabkan oleh faktor kemiskinan ya. Itu yang lebih dominan kan. Nah, jadi akhirnya kan orang menuntut tadi pembangunan ekonomi, ya kan. Kemudian bagaimana budaya-budaya yang karena kan begini, kemiskinan ini kan disebabkan oleh dua hal. Satu, kemiskinan disebabkan oleh sistem ekonomi yang tidak adil, ya kan? Itu membuat orang miskin. Gitu. Satu lagi, kemiskinan itu disebabkan oleh orang itu memang tidak punya kemampuan apa-apa untuk dia membangun dirinya, apakah faktor malas, mental, kemudian memang tidak ada istilahnya daya juang untuk hidup yang lebih baik misalnya, karena pengaruh lingkungan dan macam-macam. Nah ini kan artinya ini faktornya budaya nih, ya kan? Nah, bagaimana kita membangun ini? Ya, silakan Mas Brian. Ya. Oke, sebelum menjawab itu mungkin saya akan menceritakan beberapa hal sebagai latar belakang. Jadi saya di Indonesia bergerak dengan beberapa komunitas, saya bergerak dengan teman-teman desa, Pak. Jadi kita punya festival Muria Raya, baru saja kita penutupan tahun ini kemarin. Terus kita juga berjejaring dengan banyak komunitas di gunung-gunung, diantaranya festivalnya juga rutin bernama Festival Lima Gunung. Nah, yang menarik diantaranya dari Festival Lima Gunung dulu, guru kita. Karena di Festival Lima Gunung itu sudah 20 tahun mereka. Dan mereka di tahun 2002, kalau nggak 2003-2004, di antara tahun itu, mereka pernah bersumpah namanya Sumpah Tanah. Di Sumpah Tanah itu, semua komunitas di gunung-gunung itu, ada Menoreh, Merbabu, Sumbing, Merapi, Andong. Itu mereka bersumpah, kita akan terus menyelenggarakan festival tahunan, yang itu festivalnya besar, Pak. 3 hari sampai 1 minggu. Yang datang nggak hanya dari gunung-gunung itu, tapi nasional, internasional. Kita tidak akan menerima uang dari sponsor manapun, karena kita akan mandiri. Di antara itu membuktikan bahwa sebenarnya desa itu sangat kaya, Pak. Desa itu kaya raya sebenarnya. Jadi bahkan kalau main ada orang yang berpendapat kalau COVID di mana-mana negara maju itu ambruk semua, desa itu happy-happy aja dalam tanda kutip, karena mereka punya
ladang, punya sawah, punya segala macam. Mereka tanpa keluar dari desa mereka, mereka nggak akan mati kelaparan. Jadi di situ ada pelajaran berharga bahwa kemiskinan ini muncul karena memang sekali lagi ada sistem yang ada masalah ini dalam sistemnya. Kenapa ada hierarki yang begitu tinggi di Indonesia, yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Biasanya itu di kota, Pak. Di kota yang ya kita tahu kalau kita jalan-jalan aja keliling Jakarta beberapa titik kan kita bisa melihat nih timpang, tiba-tiba ada yang naik mobil bagus, tiba-tiba di sini ada yang tidur aja nggak punya tempat. Seperti itu. Kita bisa lihat di kota yang terlalu modern itu diantaranya punya kasus begitu. Bukan berarti kita semua harus hidup di desa, menjadi desa, dan kita tidak bisa ke kota atau memajukan kota. Di sisi lain adalah berarti ada nilai kenapa desa lebih bagus dalam tanda kutip daripada kota. Masih ada gotong royong, masih ada komunikasi, masih ada narasi-narasi lokal yang bisa mempersatukan mereka, masih ada artikulasi-artikulasi yang sebenarnya itu menjadi nilai bangsa yang selama ini kurang kita apresiasi, bahkan justru kita peyorasi. Kan sering kan kita dengar istilah desit kowe wong desa. Desa itu seakan-akan itu tempat orang-orang terbelakang yang tidak tahu pendidikan. Karena apa? Karena kita sudah terkonstruksi oleh imajinasi kebarat-baratan yang tadi dikatakan Pak Latif, kita itu minder, kita itu pengen seperti orang-orang di luar sana. Dan salah satunya dengan menjadi berdasi atau punya ijazah segala macam, di mana itu di balik itu semua itu ada mental-mental dalam tanda kutip kerakusan gitu untuk mengkooptasi. Akhirnya dia dengan cara itulah membuat sistem-sistem. Di antaranya begitu. Aku pikir kita harus revolusi mental di mana kepercayaan diri bangsa harus dibangun salah satunya lewat gerak-gerak desa, lewat gerak-gerak kecil seperti yang disampaikan Pak Safi tadi. Mulailah dari yang kecil saja, kita orientasinya progres bukan orientasi hasil. Dan semoga dengan orientasi progres itu mau siapapun presidennya jadi, ya kita kerjasama. Sifatnya kita akan tetap mengapresiasi dan semoga itu pilihan Tuhan gitu. Benar-benar, dan beliau terketuk hatinya untuk berpikir bahwa ini tidak lagi perkara bisnis, tidak lagi perkara hutang dengan oligarki, tidak lagi perkara hutang dengan pemberi modal. Karena itu juga persoalan politik kita. Sama seperti ini mungkin sebagai gambaran juga ketika saya melakukan kegiatan itu banyak Pak yang mendekat ke saya dan pernyataan-pernyataannya diantaranya adalah, Mas, ayo berpolitik, ayo ikut politik, kamu pasti punya cita-cita politik kan? Di situ saya bertanya-tanya, loh, cita-cita politik ini maksudnya apa? Akhirnya saya melihat, teman-teman saya di sana itu ikut partai, maksudnya. Bagi saya nggak perlu ikut partai, saya sudah berpolitik. Karena politik is not about tidak hanya duduk di kursi parlemen, terus akhirnya bisa menggelontorkan uang, dekat dengan oligarki, dekat dengan ABC, ABD, segala macam, akhirnya bisa berkuasa. Dan bagi saya, sikap begitu itu bukan politik justru. Itu transaksional. Apa bedanya dengan kita bikin perusahaan, kita bikin branding, kita cari modal, kita kasih modal, dan kita jual biar untung. Bagi saya, apa yang saya kerjakan ini sangat politik, meskipun di mata umum ini apolitik gitu. Karena kita punya ideologi, punya jelas apa sih sikap yang sebenarnya kita mau tuju. Jadi mungkin di situ tersirat pesan bahwa ya sudah, kita melihat apa yang terjadi kontestasi 5 tahunan ini, nikmati sebagai sebuah tontonan, dan di antara itu mari kita berdoa semoga dari agenda 5 tahunan ini itu banyak sikap kontemplasi, refleksi yang itu bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik, dan kita orientasi sebagai masyarakat sipil, kita punya banyak hal yang bisa kita kerjakan jika kita bekerja sama, dan itu justru lebih politik daripada kita hanya sekedar sibuk riuh dengan kontestasi 5 tahunan, dan setelah itu juga kita tidak bisa menagih apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Brian. Ya, saya kira memang walaupun orang berpolitik biasanya menjadi bagian dari partai politik, tetapi kan orang berpolitik itu kan bisa disebut non-politik. Non-politik artinya dia tidak mesti bergabung dalam satu partai politik, tapi dia berpolitik. Yang bahaya itu kan kalau apolitis, tidak peduli kan, tidak peduli dengan situasi apapun, mau partai politik, mau situasi seperti apa, saya nggak ada urusan lah. Nah ini mungkin dia tidak berpartisipasi, tapi kalau orang non-politis, artinya dia tetap bisa membangun komunitas, bisa membangun kekuatan-kekuatan politik. Kekuatan politik itu kan bukan hanya partai politik, iya kan? Jadi masyarakat yang kita bangun dalam komunitas-komunitas yang kecil kemudian membesar dan ikut bisa melakukan punya
pengaruh politik, ya kan, bagi pengambilan keputusan. Jadi dia bukan partai politik, dia komunitas politik, tapi dia bisa mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik. Sebenarnya kan itu bisa dibangun kan. Ya misalnya kelompok hijau misalnya, bagaimana mereka mempengaruhi ya kekuatan-kekuatan politik yang ada, bahkan parlemen di dalam pengambilan keputusan. Nah, kesadaran ini memang perlu dibangun. Kesadaran ini perlu dibangun secara konsisten. Sebab kadang-kadang begini, awalnya dia non politis, membangun komunitas. Kemudian begitu dia besar direkrut oleh partai politik, dan berubah dia. Akhirnya komunitas ini hilang kepercayaan, ya kan? Toh akhirnya dia juga, kalau kayak gitu ngapain kamu bikin ini? Kamu masuk aja dari awal di partai politik kan? Itu. Nah mungkin kita ini udah berapa? Ada 45 menit? Lebih 45 menit. Nah, ya, kita minta pandangan akhir dari seorang senior ini, yaitu Pak Latif Gau, ya mungkin bisa memberikan closing statement mewakili kawan-kawan ini. Nah, silakan Pak Latif. Ya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Sulfan. Ini seorang influencer paling dekat di mata air dengan semua ya, kayaknya dari Soeharto, nggak tahu Soekarno juga mungkin kan, Soeharto, Gus Dur, Bu Mega, SBY, apalagi Prabowo. Jadi kita sebenarnya didatangi oleh seorang guru, seorang yang tokoh yang buat kita di sini sebenarnya kita harus gali sebanyak-banyaknya, karena kita ini kan haus akan informasi dan apa yang terjadi sesungguhnya di tanah air. Yang kita sendiri di sini kan asik dengan kehidupan kita. Ya di sini kita kan hidup kayak bintang 5 lah, nggak kekurangan, nggak kerja pun dapat duit dari pemerintah. Jadi kalau diminta kita jadi peduli politik sebenarnya sesungguhnya pedulilah apa yang terjadi di Indonesia buat kita di sini diaspora. Nggak bisa ganti kulit, nggak bisa ganti warna, nggak bisa hidung di mancung, enggak. Gue tuh orang Indonesia, jadi akar saya itu orang Indonesia. Nah, dengan saya harap sih sering-sering mestinya kita adain semacam seminar, semacam simposium, kumpulin diaspora, kita bisa adain tuh, kumpulin diaspora, kita dialog, kita diskusi. Kalian diaspora di sini, apa yang kalian bisa kerjakan buat Indonesia? Harapan kalian apa? Kalian dari jauh melihat Indonesia itu seperti apa sih? Dan kalian kalau ditanyain sama teman-teman, kolega, peer kamu di sini, kamu bilang apa tentang Indonesia? Pertanyaan apa tentang Indonesia yang ke kamu dari mereka? Ya kan kayak gitu-gitu sebenarnya yang saya sering sekali dapatkan. Makanya ada mahasiswa datang ke sini ditanyain tentang batik sama temannya yang orang Rusia, orang Belanda. Nggak ngerti batik, kan bingung lah. Lu orang Indonesia datang ke sini sekolah, ditanyain tentang batik karena dia suka, dia nggak ngerti batik. Konyol banget ini, ya kan? Belum lagi ditanyain Sabang sampai Merauke. Ya maklum di sana anak mama, ya kan? Anak yang diantar sekolah disuapin, ada apa-apa sepatu dipasangin pembantu. Datang ke sini, ya kan? Ketemu yang orang-orang yang ya dari seluruh penjuru langit. Nah ini kan jadi bingung gak lah. Jadi banyak sekali yang kayak gitu. Jadi kalau itu sih, jadi sesungguhnya ini blessing in disguise. Kita perlu diskusi lebih banyak, kita perlu masukan, kita perlu juga arahan bagaimana sih kalian di sini ya, kita di sini diaspora oleh tokoh yang udah jungkir balik, udah tahu asam garam, hitam putih merah negeri kita gitu loh. Jadi terima kasih sekali tuan rumah. Nih Mas Safi, Mas Brian sama Pak Sulfan yang ada di sini, jangan kapok. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, enggak dalam konteks politik lah, tapi dalam konteks Indonesia kemanusiaan. Kemanusiaan yang lebih luas. Ya, lebih ya luas. Kan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Latif, juga Mas Safi, Mas Brian. Kemudian tuan rumah kita Pak Heri dan Ibu, ya makanannya enak sekali disajikan tadi, lengkap semua yang kita biasa
menjadi favorit di Indonesia ada di sini. Luar biasa ya, namanya juga beliau ini kan pengusaha catering dan restoran ya. Tentu sudah siap dengan makanan-makanan yang disajikan tadi. Terima kasih juga untuk kita punya tim ini, Saudara Herta, kemudian dan Mikaela ya, yang telah membantu lancarnya acara kita berdialog pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.